menurut Pak Imaduddin tanpa sanad itu selalu berangka tahun genap sempurna. Misalkan Ubaidillah lahir tahun 320 Hijriyah, Ali Al-Mubtakir itu 350 Hijriyah, Muhammad Al-Maula itu 390 Hijriyah, Alwi Syahib itu 450 Hijriyah, Ali Koil Kasam itu sekitar 470 Hijriyah, dan Muhammad Sohib itu 600 Hijriyah, dan seterusnya dan seterusnya. Angkanya itu pas. Jadi tahun 600, tahun 700, tahun 650 gitu. Semuanya itu gak ada yang koma-koma sekiannya gitu. Begitupun dengan jarak antara dari ayah ke anaknya itu juga pasti genap pas gitu, puluhan gitu, nggak ada satuannya gitu. Nah ini kan sebenarnya agak rancu, agak aneh gitu. Jadi bagaimana ceritanya kalkulasi itu selalu rata-ratanya adalah sekitar 41 tahun, kemudian rentang dari satu generasi ke generasi yang lain itu sekitar 2 atau 3 kali lipat daripada generasi yang pada umumnya, dan kemudian angkanya juga dipas-pasin semuanya seperti itu gitu. Ini saya pikir sih nampaknya juga rancu. Nah jadi dalam hal ini ya Mirza, karena semakin jelas ini kan kecurigaan atau juga justru keanehan-keanehan yang terjadi bagi orang-orang yang betul-betul menyimak secara detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maka minatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi bidaril azim. Pemirsa, sebelumnya menemukan video Gus Baha yang secara tidak langsung terkait dengan urusan perdebatan hari ini. Setelah saya telusuri, saya justru menemukan salah satu channel YouTube Guru Gembul yang sudah upload 1 bulan yang lalu ya. Ini menarik menurut saya. Mungkin teman-teman subscriber dari Sandasan atau Lingkar Jatim belum menemukan itu, saya bantu ya untuk menemukan sebuah perspektif baru gitu yang tidak ada dalam sebuah perdebatan yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin dengan pihak-pihak yang menjawabnya, termasuk Habib Hanif Alatos dan yang lain-lain. Ini pemirsa, ini Guru Gembul ini justru menambah salah satu perspektif dari kalkulasi matematis. Kalau yang sebelumnya kan berbicara terkait dengan urusan rantai sanad ya, rantai sanad ke musalsalnya sanad nasab para habaib yang diteliti oleh Kiai Imad. Yang kedua adalah minta untuk tes DNA gitu ya. Tapi yang ini ditambah satu lagi oleh Guru Gembul, yaitu dalam perspektif matematis. Ini masuk akal dan sangat logis sekali. Kita dengarkan ya videonya. Turunan yang sah yang diterima dalam garis sanad, begitu. Itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang lainnya juga adalah kalau misalkan baraya telisik dari silsilah itu, memang silsilahnya sedikit punya masalah dalam hal kalkulasi. Yaitu coba kita lihat yang tadi ya, Habib Bahar, Habib Rizik, Habib Lutfi, Habib Muhammad, Habib ya dan lain sebagainya, Habib Ja'far juga dan sebagainya, itu adalah generasi ke-36 sampai 39 generasi sekarang itu. Nah, padahal jarak dari Nabi Muhammad ke sekarang itu, kalau misalkan kita masukkan ke Hijriyah, itu sekitar 1.500 tahun bedanya itu. Jadi Nabi dilahirkan 50 tahun sebelum Hijriyah kan, sekarang tahun 1444 Hijriyah ketika video ini dibuat. Maka berarti dari Nabi lahir sampai sekarang itu berarti sekitar 1495 tahun. Ya kita bulatkan beda 5 tahun, ya kita bulatkan jadi 500 tahun Hijriyah, 1500 tahun Hijriyah. Sedangkan kalau dikonversi ke Masehi maka menjadi 1453-an Masehi kan begitu. Nah, 1500 tahun itu di seluruh dunia generasi yang berpindah, generasi yang berubah, generasi yang ada itu adalah sekitar 50 sampai 75 generasi. Bagaimana ceritanya kalau rata-rata di seluruh dunia itu sekitar 50 sampai 75 generasi, sedangkan para habaib itu hanya sampai ke 37, 38, 39 generasi. Kalau seperti ini, maka
ya tetap masuk akal sih, tapi susah untuk menerimanya karena artinya rata-rata habaib itu baru punya keturunan di usia 41 tahun. Kan ini ya kalau misalkan ada orang yang punya anak di usia 41 tahun itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau dirata-ratakan sepanjang 1500 tahun rata-rata orang punya anak sekitar 41 tahun itu sebenarnya agak kurang sreg gitu. Secara probabilitasnya itu nggak nyambung gitu, nggak sah gitu, nggak cocok gitu. Pemirsa, menarik kan? Menarik. Kalau sebelumnya kita berdebat dengan urusan sanad musalsalnya habaib gitu ya, dari manuskrip dan juga urusan kitab-kitab sanad, kitab-kitab nasab abad 4, 5, 6, 7. Tapi ternyata Guru Gembul ini memang orang cerdas ini. Justru sampai meneliti terkait dengan urusan kalkulasi secara matematis umur gitu ya. Umur rata-rata dari orang sedunia gitu ya, rata-ratanya kalau sudah 1500 tahun itu dari 50 sampai 70 generasi. Sementara berangkat dari dasar, berangkat dari buku Rabithah Alawiyah, Habib Rizik, Habib Lutfi, Habib Bahar dan yang lain itu berkisar di generasi ke 36, 37, 38, 39. Maka ini dianggap sesuatu yang tidak masuk akal, bukan tidak masuk akal ya, sesuatu yang sulit untuk dinalar gitu ya. Kok bisa tidak sama dengan rata-rata manusia-manusia yang lain gitu ya. Dari sini muncul sebuah pertanyaan-pertanyaan yang memang sangat kritis ya dari seorang Guru Gembul, sehingga ketidaksamaan dengan orang-orang yang lain selain dari Bani Alawi ini justru ini menjadi pintu masuk pertanyaan kritis, kok bisa nggak sama? Kok bisa nggak sama? Jangan-jangan memang karena memang ini ada kekhususan dari Allah, mungkin memang itu salah satu. Tapi itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Itu pemirsa. Orang seluruh di dunia ini, Bani siapa saja itu rata-rata 50 sampai 75. Kita lanjutkan pemirsa ya, biar lebih jelas lagi. Gitu kan, apalagi ditambah dengan kesulitan yang lain bahwa di zaman dulu sebelum tahun 1800-an itu kebanyakan orang menikah di usia yang sangat belia, antara 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Begitu. Itu umumnya segitu. Nah, kalau misalkan pernikahan itu terjadi di umur 11, 12, 13, 14, dalam kurun waktu 1500 tahun, rata-ratanya mereka punya anak di usia 40 tahun atau punya generasi berikutnya di usia 40 tahun, maka saya pikir ini adalah sesuatu yang agak melenceng gitu, nggak sesuai kalkulasi begitu. Nah, jadi ayo kita lihat misalkan apa masalahnya itu. Nabi punya pelanjut yang namanya Fatimah itu ketika beliau berusia 34 tahun. Kemudian Fatimah berlanjut ke Hasan itu 19 tahun usianya. Husain ke pelanjut berikutnya yaitu Ali Zainal Abidin itu 33 tahun. Kemudian Ali Zainal Abidin ke Muhammad Al-Baqir itu 17 tahun. Kemudian Al-Baqir ke Ja'far Shadiq itu 26 tahun. Setelah dijumlah jamle diambil rata-ratanya itu ternyata rata-rata generasi itu berpindah di usia 26 tahun. Dari satu generasi ke generasi berikutnya rata-ratanya itu adalah 26 tahun. Wajar, normal, masuk akal. Iya kan? Semuanya masuk akal. Gak ada yang sampai 40 tahun. Tetapi ya, pemirsa. Jadi hitungannya ternyata berangkat dari sini ya, cara kalkulasinya Guru Gembul gitu ya. Dari Rasulullah ke Fatimah, dari Fatimah ke Zainal Abidin, terus sampai ke bawah, sampai ke Ahmad bin Isa gitu ya. Itu ketika di rata-rata dari kalkulasi itu justru umur 26. Ini masih wajar. 26 tahun. Sehingga kalau hitungan tadi seperti hitungan diukur dengan hitungan kalkulasi rata-rata 1500 tahun, maka muncul angka 50 generasi sampai ke 75. Itu pemirsa. Nah, ini yang menjadi pijakan awal Guru Gembul memberikan sebuah logika yang sangat sulit untuk kita bantah bersama, untuk dibantah. Kita lanjutkan videonya karena ini akan semakin memperjelas ini pemirsa. Setelah
Ahmad bin Isa yaitu Ubaidillah. Nah, di sini adalah masalahnya seperti yang tadi ya, Pak Imaduddin itu mempermasalahkan Ubaidillah itu tidak ada sanadnya, tidak ada garis silsilahnya, tidak ada catatannya. Nah, dalam kalkulasi ini juga jadi masalah ketika Nabi sampai Ja'far Shadiq katakanlah itu rata-rata 26 tahun dan itu wajar, itu masuk dalam rata-rata orang di seluruh dunia. Pada masa berikutnya dari Ubaidillah itu menjadi sangat berbeda. Misalkan Ahmad bin Isa ke Ubaidillah itu 40 tahun rentang perbedaannya. Kemudian Ubaidillah ke Ali anaknya itu 30 tahun, Ali ke Alwi 20 tahun, Alwi ke Muhammad 40 tahun, Muhammad ke Alwi generasi berikutnya itu 60 tahun. Kemudian Alwi ke Ali 20 tahun, generasi-generasi berikutnya Alwi ke Muhammad 30 tahun, Muhammad ke Ali 30 tahun, Ali ke Muhammad 34 tahun, Muhammad ke Alwi 26 tahun, Alwi ke Said Ali itu 50 tahun, Said Ali ke Muhammad generasi selanjutnya itu 55 tahun. Artinya ada di antara mereka itu yang baru punya anak setelah 60 tahun, setelah 55 tahun, setelah 50 tahun dan sebagainya. Dan ini rata-rata ke bawahnya gitu. Jadi rata-ratanya tetap selalu di atas 30 tahun. Nah, ini sebenarnya menjadi sesuatu yang agak bermasalah, menjadi sesuatu yang aneh. Ditambah lagi kalau misalkan Baraya melihat, mengecek silsilah itu, di situ selalu ada juga yang aneh, yaitu angka tahun dari kelahiran orang-orang yang tanpa sanad tadi itu ya masuk ke situ Mirza. Jadi rata-ratanya 40 tahun. Rata-ratanya 40 tahun. Kalau dilihat dari rentang, justru dari titiknya, dari memang yang dipersoalkan sama dengan dipersoalkan oleh Kiai Imaduddin. Ketika ada semacam penelitian ilmiah, justru penelusuran sanad yang dianggap terputus itu setelah Ubaidillah ke Ahmad bin Isa. Lah, di sini pun juga secara kalkulasi matematis yang ditemukan oleh Guru Gembul ini ya, Guru Gembul, dari sini pun juga ada sesuatu yang tidak masuk akal, yang aneh dan tidak masuk akal. Rentang waktu generasi, penurunan generasi dari Ahmad bin Isa ke Ubaidillah, dari Ubaidillah ke bawahnya ke generasi selanjutnya, justru ini kalau dipukul rata-rata itu 41 tahun, bahkan ada yang 60 tahun mempunyai anak gitu ya. Kalau dibandingkan dengan yang tadi dari Rasulullah ke Fatimah ke Syekh Zainal Abidin, itu kan datanya 26 tahun, itu masih wajar dan masuk ke dalam rata-rata manusia dunia. Lah, tapi di sini justru setelah ini ya, titik terangnya ini. Setelah ini apakah betul atau tidak saya kurang paham, tapi apa yang dilihat, yang disimpulkan, yang dihitung oleh Guru Gembul ini justru kebetulan sama dengan sanad nasab yang ditemukan oleh Kiai Imaduddin terputus sejak Ubaidillah ini, dan generasi penurunan generasi dari Ubaidillah ini justru memang yang tidak, yang aneh dan tidak masuk akal, tidak sama ketika menghitung rata-rata dari Ahmad bin Isa ke Rasulullah. Ini Reza, kita lanjut lagi. Menurut Pak Imaduddin tanpa sanad itu selalu berangka tahun genap sempurna. Misalkan Ubaidillah lahir tahun 320 Hijriah, Ali Al-Mubtakir itu 350 Hijriah, Muhammad Al-Maula itu 390 Hijriah, Alwi Syahib itu 450 Hijriah, Ali Qoil Qasam itu sekitar 470 Hijriah, dan Muhammad Sohib itu 600 Hijriah, dan seterusnya dan seterusnya. Angkanya itu pas. Jadi tahun 600, tahun 700, tahun 650 gitu. Semuanya itu gak ada yang koma-koma sekiannya gitu. Begitupun dengan jarak antara dari ayah ke anaknya itu juga pasti genap pas gitu, puluhan gitu, nggak ada satuannya gitu. Nah, ini kan sebenarnya agak rancu, agak aneh gitu. Jadi bagaimana ceritanya kalkulasi itu selalu rata-ratanya adalah sekitar 41 tahun, kemudian rentang dari satu generasi ke generasi yang lain itu sekitar 2 atau 3 kali lipat daripada generasi yang pada umumnya, dan kemudian angkanya juga dipas-pasin semuanya seperti itu gitu. Ini saya pikir sih nampaknya juga rancu. Nah, jadi dalam hal ini ya Mirza, karena semakin jelas ini kan kecurigaan atau juga justru keanehan-keanehan yang terjadi bagi orang-orang yang betul-betul menyimak secara detail, apalagi ini diawali dengan sebuah penelitian ilmiah dari buku nasab, dari kitab-kitab nasab yang ditemukan oleh Kiai Imaduddin. Lalu teori yang dipakai oleh Guru Gembul ini
dari rata-rata manusia umum di dunia sudah tidak sama. Terus apa namanya, penurunan dari Ubaidillah ke generasi selanjutnya itu justru apa namanya, justru genap semua, nggak ada yang lahir 351, 55, 53, nggak ada, genap semua. 540, 90, 20 dan pokoknya genap semua. Lah, ini memang bisa saja terjadi, bukan sesuatu yang hal mustahil gitu. Ini bukan sesuatu yang hal mustahil. Tapi kalau ini terjadi serentang waktu sekian tahun, sekian abad, tapi masuk ke genap semua, ini kan apa namanya, sangat mencurigakan gitu ya. Bu, jangan-jangan memang pencantolan nasab Rasulullah itu memang ada kesengajaan, ada tangan-tangan liar gitu ya, yang mencantolkan Bani Ba'alawi ini ke nasab Rasulullah, mencantolkan ke anaknya Syed Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Karena dari beberapa aspek, dari perspektif ini nih sama-sama sangat apa namanya, mencurigakan. Guru Gembul ini orang cerdas menurut saya. Dan model-model perspektif semacam ini tidak biasa kita temukan. Tapi Guru Gembul menemukan penjelasan semacam ini yang sulit untuk kita bantah bersama. Pemirsa, jadi kalau saya menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Guru Gembul ini, ada banyak keanehan gitu ya, dari sekian perdebatan yang muncul ke permukaan. Dari satu, DNA tidak mau, justru hasil DNA salah satu Bani Allah itu justru tidak menggambarkan itu justru ke Bani Hashim, atau ke hologramnya ke hologramnya Hasan atau Husaini. Itu untuk urusan DNA. Yang kedua, rantai nasabnya juga dianggap bermasalah, hasil penentuan dari Kiai Maduddin gitu ya. Nah, ini tambahan pertama, ada semacam ketidakmasuk akalan kalkulasi matematis sebagaimana yang barusan disampaikan oleh Guru Gembul. Saya menambah satu. Tapi bicara oknum ya, bicara oknum. Kalau bicara masalah dzurriyyah Rasulullah, berbicara masalah anak keturunan Rasulullah yang di situ mengemban sebuah amanah besar gitu ya, tentang masalah ajaran Rasulullah, mestinya keturunan Rasulullah itu betul ada orang yang patut dan pantas untuk diteladani, patut dan pantas untuk diikuti, patut dan pantas untuk ditaati. Nah, oknum-oknum habaib yang selama ini menganggap dirinya sebagai dzurriyyah Rasulullah, bahkan dalam pidato-pidatonya justru itu saja tema-tema yang disampaikan pada masyarakat, dan juga tidak jijik ya, dan mudah mengambil anjing, kambing, babi, dan lain-lain. Itu kayaknya memang dari konteks akhlak gitu ya, dari konteks perilaku. Kayaknya memang sangat jauh sekali dengan perilaku Nabi. Lalu kita ketika melihat orang semacam itu dipaksa untuk menghormati, dipaksa untuk mentaati. Lalu di mana matchingnya gitu kan? Jadi 4 menurut saya ya. DNA, rantai nasab. Yang ketiga adalah kalkulasi matematis. Yang keempat, oknum gitu ya. Saya tidak melihat kalau memang Habib-Habib yang memang betul-betul makom kewaliannya memang banyak gitu ya. Bapak rotib Habib itu banyak yang kita baca. Bahkan itu anjuran dari kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita, ada rotib al-Attas, ada rotib al-Haddad dan lain sebagainya. Itu adalah para Habib yang memang makomnya insya Allah dan banyak orang meyakini itu adalah makom wali. Dalam konteks persoalan ini kita tidak menyangsikan itu, Tapi sekarang banyaknya oknum-oknum Habib yang justru dalam kampanye, dalam penjelasan dan ceramah-ceramah justru memang mengusik gitu ya, memang mengusik pemikiran orang-orang yang memang beragama gitu. Bu, jangan-jangan gitu ya, memang ada persoalan gitu ya. Bu, jangan-jangan memang di Rabithah Alawi atau yang dalam
Naqib, penulis buku nasab di Rabi'ah Alawi, ada juga yang yang tidak bukan kececer ya, kesengsal ya, atau bukan kesengsal, apa istilahnya ya, teledor gitu ya, memasukkan orang-orang yang sebetulnya bukan dzurriyyah Nabi. Sehingga banyak oknum-oknum yang muncul hari ini yang tidak sama sekali menggambarkan perilaku Rasulullah. Pemirsa, mudah-mudahan manfaat. Ini hanya sekedar tambahan lagi untuk bagaimana memberikan sebuah pencerahan baru ya dari Guru Gembul, dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.